Pada langkah kelima ya, pada step kelima adalah tetap masih langkah usaha. Apa yang kita lihat adalah seperti gambar berikut ini. Tepat pada saat piston berada di titik paling bawah, yang terjadi adalah klep in tetap tertutup, klep X-nya terbuka. Piston terdorong ke bawah karena energi ledakan. Piston akan terus menuju TMB, ya, akan menuju TMB yang paling bawah. Pada saat posisi di TMB, langkah buang sudah dimulai, ya. Nah, ini pada saat itu langkah buang sudah dimulai. Gasnya akan semakin gede karena waktu di TMB itu dianya liftnya udah sangat tinggi, udah bukan 1 mili lagi, jadi gasnya sudah mulai terbuang dan makin banyak. Gas buang menuju exhaust karena perbedaan tekanan, jadi karena tekanan di ruang bakar itu jauh lebih tinggi dibandingin tekanan yang ada di luar sini. Jadi secara hukum alam tekanan itu akan mengalir ke sana. Nah, energi ledakan di dalam ruang bakar sudah mulai mengecil dan bahkan sudah mulai nol, tidak ada lagi. Nah, jadi udah hilang di sini, udah mulai hilang. Adanya adalah sisa pembakaran. Jadi di langkah ke-5 ini, ya, massa atau energi ledakan itu sudah mulai tidak ada lagi, ya. Jadi si keras udah menerima energi panas disimpan ke dalam kerasnya menjadi kinetik dalam bentuk inersia. Nah, sekarang saya harus melanjutkan langkah buang dan langkah isap, kemudian kompresi lagi. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya dalam 4 tak ini hanya satu siklus yang menghasilkan energi, yaitu adalah langkah kompresi, sedangkan 3 siklus lainnya adalah menggunakan energi inersia akibat konversi energi ledakan atau energi panas menjadi energi kinetik. Jadi 1:3. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya adalah step ke-6 adalah langkah buang. Nah, dari gambar ini piston dari TMB akan bergerak menuju TMA, digerakkan oleh inersia yang ada di keras ini. Dia akan bergerak menuju ke sana. Nah, hasil sisa pembakaran, panas hasil sisa pembakaran itu akan mulai terdorong keluar. Atau kita baca lagi, klep in tetap tertutup dan klep X terbuka. Ya. Momen inersia mendorong piston bergerak ke atas. Piston bergerak dari TMB, tentu dari TMB menuju TMA. Sisa gas pembakaran ditekan keluar melalui klep exhaust. Klep X terbuka maksimum 140 derajat. Ini dengan asumsi LC-nya adalah 110. Jadi posisi 110 itu seperti ini. Ya. 110 derajat sebelum TMA. Ya. Seperti ini. Ini LC-nya. Nah, ini paling maksimum udah mulai didorong keluar. Nah, ingat pada proses langkah buang ini momen inersia mulai berkurang karena kehilangan pada proses pembuangan. Jadi langkah buang ini sudah menguras energi yang tersimpan di sini. Tekanan dalam ruang bakar menjadi turun. Artinya karena ini didorong keluar, maka tekanan di dalam sini sudah mulai sama dengan tekanan di luar. Nah, pada step ke-7 masih langkah buang. Pada saat piston menuju TMA, ya, pada saat piston menuju TMA, klep in mulai membuka, klep X juga sudah memang terbuka tetapi mulai tertutup. Jadi klep in dan X itu terbuka atau sama-sama terbuka yang kita sebut dengan overlap. Jadi overlap itu adalah di mana klep in dan klep X mulai terbuka secara bersama-sama, ya. Jadi klep X-nya mulai menutup tetapi klep in-nya mulai membuka.
pada saat TMA, kemudian ini clap in-nya masih clap X-nya masih terbuka, clap in-nya mulai terbuka, maka ini yang disebut dengan overlap. Jadi overlap adalah posisi di mana saat piston berada di TMA dan clap in dan X terbuka bersamaan. Nah, itulah namanya overlap. Nah, banyak sekali orang mengatakan, waktu saya bertanya, fungsi overlap ini apa? Wah, sebagian membilang, Pak, itu karena butuhnya pembilasan di dalam ruang bakar. Salah. Jadi, tidak ada proses pembilasan di siklus 4 tak. Sekali lagi, tidak ada siklus 4 tak. Nah, coba dengarkan. Ya. Pada proses piston di TMA terjadi arus buang pada jalur exhaust dan jalur intake. Jadi terjadi buangan, gas buang itu di exhaust dan di intake. Ya. Kemudian terjadi pengkabutan negatif pada jalur intake. Jadi kalau di sini masih ada ruang bakar atau sini ada spuyer, maka terjadi tekanan negatif. Jadi itulah kalau Anda motor karburator, Anda buka gas, suka ada nyembur pada saat motor nyala, nyembur. Nah, itu karena tekanan negatif dari ruang bakar pada saat overlap. Ya, jadi nyembur itu karena pada saat overlap. Semakin tinggi overlapnya, maka semburannya semakin banyak. Ya, dan itulah sebabnya motor semakin boros kalau overlapnya semakin tinggi. Nah, kemudian bahan bakarnya ya tentu ikut terbuang, ya. Bahan bakarnya ikut terbuang. Nah, pada saat piston berada di TMA, itu adalah menjadi langkah akhir dari proses buang dan akan dimulai proses isap. Nah, ada kata kunci pada langkah exhaust ini adalah tekanan ruang bakar sama dengan tekanan udara luar. Ya, jadi pada saat motor atau piston berada di TMA, maka tekanan yang ada di dalam ruang bakar itu menjadi sama. Ya, jadi kalau di sini gambarnya sudah sama tekanan di bagian ini. Pada sistem motor injeksi standar, injektor timing dilakukan pada langkah kompresi dan usaha. Ini saya tidak bahas dulu, ya. Kemudian nanti kita bahas di sesi selanjutnya, ya. Jika overlap X tidak ada atau kecil dari 1 mm, ini juga saya tidak bahas karena ini dengan injeksi. Ya, kata kuncinya aja langsung ke sini. Besaran overlap ditentukan, jadi waktu clap in dan clap X membuka, besarnya clap in dan X membuka itu berapa tingginya, 1 mili kah, 2 mili kah, 3 mili kah, itu tergantung daripada kebutuhan mesin. Jadi jika overlapnya semakin tinggi, maka RPM motor semakin di puncak, ya, semakin tinggi RPM-nya. Jadi besaran overlap ditentukan sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi bisa harian, bisa balap, bisa bore up, itu overlapnya masing-masing berbeda. Besaran overlap disebabkan karena posisi LSA. Jadi ya tentu, jadi kalau LSA-nya begini, nah overlapnya juga jika LSA-nya semakin sempit, maka tinggi overlap juga semakin tinggi, ya. Nah, nanti apa efeknya overlap ini kita akan bahas di seksi noken as, ya. Besaran overlap atau tinggi overlap atau LSA menentukan karakter mesin. Tadi seperti yang saya bilang, ya, jika overlapnya semakin kecil atau tinggi overlapnya semakin kecil, maka torsi motor ada di RPM lebih bawah, peak powernya juga lebih bawah. Jika overlapnya semakin tinggi, maka peak powernya semakin ada di atas, dan ini biasanya untuk balap, ya. Kemudian overlap kecil, ya, ini ya tadi sudah saya jelaskan, overlap kecil itu RPM powernya ada di RPM bawah, overlap besar ada di RPM atas. Nah, ada dua pertanyaan, kenapa overlap itu diperlukan?
kenapa tidak diperlukan? Jadi itulah selalu ditanya, saya selalu bertanya, dan mungkin Anda bisa lihat di sosial media, kenapa diperlukan overlap? Semua orang menjawab perlu proses pembilasan. Itu salah. Sekali lagi, jangan pakai kata-kata pembilasan di 4 tahap. Jadi kenapa diperlukan overlap adalah waktu piston menuju TMA, proses pembuangan, ya. Pada saat menuju TMA, itu klep X-nya udah mulai tertutup. Perhatikan, jadi klep X-nya sudah mulai tertutup. Ya, di sini. Jadi waktu piston dari bawah ke atas, itu klep X-nya sudah mulai tertutup. Ya, mulai tertutup. Nah, untuk menghemat energi yang ada di crankshaft, maka klep in harus dibuka supaya terjadi 2 lubang. Supaya energi ini, yang ada inersia ini, cukup untuk dipakai siklus selanjutnya. Jadi overlap itu dipakai untuk menghemat energi yang ada di inersia. Kenapa? Karena biar pembuangannya itu menjadi lebih plong, karena menjadi 2 lubang seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, kalau RPM-nya kalau overlapnya semakin tinggi, maka keras ini makin ringan. Jadi untuk proses selanjutnya energi ini masih tersimpan dengan baik. Itulah kenapa diperlukan overlap. Jadi saya simpulkan, overlap itu dipakai adalah untuk memperingan proses pembuangan. Untuk memperingan proses pembuangan. Kalau memperingan artinya adalah Anda menghemat energi inersia yang ada di keras supaya untuk proses selanjutnya energinya itu masih cukup. Ya. Seperti itu, sehingga RPM-nya masih bisa lebih tinggi lagi dan lebih tinggi. Bukan karena pembilasan. Ingat itu.